takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Iya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itulah tadi pujian yang dibawakan oleh Ahok dan bersama dengan rekan-rekannya, yang mana pujian itu atau syair dari pujian yang mereka bawakan itu adalah terambil dari ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan kepada kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini merupakan nyanyian Daud kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur, atau ini merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh Daud bersama dengan Tuhan. Maka dia mengekspresikan rasa syukurnya itu melalui pujian penyembahannya kepada Tuhan. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa seorang gembala tidak pernah membiarkan domba-domba yang diurusnya haus dan kelaparan. Dan itu yang terjadi kepada pribadi Daud. Ketika dia mengandalkan Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dia tidak pernah membiarkan Daud sendirian. Dan akhirnya teman-teman semuanya, ketika Daud dalam pergumulan melawan musuh-musuhnya, dan apa yang terjadi,
dia memenangkan pertarungan besar antara dia dengan Goliat. Itu tandanya dan buktinya bahwa Tuhan menyertai kehidupannya Daud. Di ayat 4 itu dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita tarik firman ini dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pergumulan apapun itu, intimidasi atau apapun itu yang menghampiri kehidupan kita, saya mau katakan kepada kita, ingat bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia selalu beserta dengan saya dan saudara. Jadi teman-teman semuanya, saya mau katakan kepada kita, mungkin masalah kita berbeda-beda, pergumulan kita berbeda-beda, tetapi saya mau katakan bahwa hanyalah Tuhan yang sanggup ya memulihkan saudara, menguatkan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa saudara. Maka oleh karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yakinilah bahwa Dia adalah gembala yang baik buat saudara. Tidak ada gembala selain itu, selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan menyegarkan jiwa saudara. Ya, Dia akan memulihkan, memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Ya, mungkin saat ini keadaan saudara sedang tidak baik-baik saja. Tetapi percayalah bahwa ke depannya pasti ada rencana-rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup saudara. Oleh karena itu, teguhkanlah iman saudara. Ya, kokohkanlah iman saudara. Janganlah pernah tinggalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi dalam hal ini teman-teman semuanya, Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mengandalkan manusia. Tetapi Dia mau kita mengandalkan dirinya sendiri. Ya, jadi oleh karena itu janganlah ada padamu Allah lain. Ya, tetapi hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Yang percaya kata. Teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.